Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Khawi dengan NIM B310933013. Saya dari kelompok 28 dari praktikum perencanaan teknik industri, di mana saya akan membuat video pembahasan tentang dari modul 1 hingga modul 7 dari praktikum perencanaan teknik industri ini. Modul pertama itu adalah tentang perencanaan proses. Definisi dari perencanaan proses adalah tahapan untuk menentukan bagaimana suatu produk itu dibuat, mulai dari pemilihan komponen, urutan kerja, alat yang digunakan, hingga waktu prosesnya. Tujuannya agar proses produksi lebih rapi, efisien, dan juga minim dari kesalahan. Nah, objek praktikum itu ada dua, yaitu ada CLTA dan juga CLTB. CLTA itu menggunakan pelat besi pendek pendek di rangka kepala. CLTB itu tidak menggunakan pelat besi pendek. Hanya itu untuk pembeda dari objek dari praktikum ini. Nah, kedua itu yang ketiga itu ada manfaat yang itu mengatur urutan kerja lebih jelas, menghemat waktu dan material, dan juga mengurangi kesalahan produksi. Nah, output pada eh, modul ini yaitu modul perencanaan proses yang pertama adalah struktur produk. Struktur produk itu menunjukkan susunan komponen CLT dari yang paling besar sampai paling kecil. Nah, metode yang digunakan itu adalah explosion, yaitu metode yang menguraikan produk jadi menjadi komponen penyusun. Nah, bisa dilihat pada struktur produk ini, itu bisa dilihat eh, pada levelnya itu ada terdiri dari level tiga level. Yang pertama itu adalah level nol yang merupakan itu produknya itu sendiri, yaitu CLTA. Contohnya di sini adalah CLTA. Nah, untuk level 1 sampai 3 itu merupakan sub-assembly dan juga komponen detail dari penyusun CLTA. Nah, itu untuk metode dari explosion. Nah, sedangkan untuk ada satu metode lagi yang namanya metode impulsion, di mana itu merupakan kebalikan dari metode explosion, yang di mana sub-assembly dan komponen detail yang level 3 di sini itu berubah menjadi di level nol. Jadi bisa dikatakan bahwasannya metode implosion itu uh, kok menyusun dari komponen penyusunnya hingga menjadi satu komponen jadi. Oke, selanjutnya itu adalah part list. Untuk part list itu berisi daftar komponen yang dibutuhkan untuk membuat CLT. Nah, pada praktikum ini, CLTA itu membutuhkan 149 komponen, CLTB itu membutuhkan 141 komponen. Dengan material yang digunakan itu sama, dan perbedaan itu hanya terletak pada jumlah komponen, bukan jenisnya. Bisa dilihat di sini, pada part list itu ada nama komponen, jumlah komponen, jenis material, jenis material, jenis material apa pembuat dari komponen tersebut, dan juga jenis komponennya. Nah, jenis komponen ini ada dua, yaitu buff out dan juga manufacturing. Nah, untuk buff out itu merupakan komponen yang didapatkan oleh perusahaan itu dari membeli atau memasukkan dari pihak luar. Sedangkan untuk manufacturing itu merupakan proses mendapatkan komponen tersebut dengan membuatnya sendiri di perusahaan tersebut. Dan itu ada gambar teknik. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 komponen dari menggambar teknik. Nah, sebelum itu, gambar teknik ini digunakan sebagai acuan pembuatan komponen agar ukuran dan bentuknya tepat. Gambar teknik ini menggunakan proyeksi Amerika, satuan ukuran itu milimeter, yaitu menggunakan toleransi khusus untuk ketelitian yang tinggi. Nah, sesuai sebelumnya, pada praktikum ini kita mempunyai 4 manufacturing item, yaitu cup triplek, triplex garpu, pelat nama, dan juga muffler. Sehingga dibuatkanlah gambar teknik yang dimana akan nantinya akan dibuatkan komponen ini. Selain itu ada assembly chart. Nah, assembly chart ini itu memperlihatkan urutan perakitan komponen sampai menjadi CLT utuh. Nah, CLT itu dirakit melalui 3 bagian utama. Yang pertama, contohnya 3 bagian utama yaitu sasis, kepala, port. Nah, perakitan itu dilakukan bertahap dari komponen yang paling kecil ke rakitan yang besar.
Contohnya di sini adalah komponen besi bengkok lubang 9, plat besi lubang 5, lampu buat M4 kali 15, buat M4 kali 5, dan mode itu adalah penyusun dari komponen S2A1, yang dimana S2A1 itu merupakan rakitan panjang. Begitu juga seterusnya hingga menjadi dia komponen A atau disebut dengan CLTA. Selanjutnya itu ada routing sheet. Nah, routing sheet itu menunjukkan urutan proses produksi setiap komponen. Nah, informasi utama pada routing sheet itu adalah jenis operasi, alat yang digunakan apa, waktu setup dan proses, dan juga persentase dari scrap. Bisa dilihat di sini, misalkan pada contohnya itu komponen cup triplex, nomor operasinya itu ada dari O1, O2, dan O3. Nah, persentase scrap yang dihasilkan itu adalah 0%, yang berarti bahwa tidak ada terjadi defect pada barang, yaitu cup triplex. Deskripsi operasinya itu ada tiga, pembuatan pola, pemotongan triplex, dan juga pengeboran. Nah, alat yang digunakan pada masing-masing operasi itu beda-beda. Untuk pembuatan pola itu ada pena dan penggaris. Untuk pemotongan triplex itu ada gergaji, masker, sarung tangan. Untuk pengeboran itu ada mesin bor, sarung tangan, masker, safety gugas, dan styrofoam. Nah, untuk departemen itu sendiri juga berbeda. Untuk pembuatan pola itu departemen pembuatan pola. Untuk pemotongan triplex itu merupakan departemen pemotongan. Untuk deskripsi operasi itu yang pengeboran itu departemen pengeboran. Nah, di sini juga bisa dilihat waktu setup dan waktu proses dan juga waktu total serta waktu keseluruhan dari komponen Captriplex. Kalian itu ada OPC, Operation Process Chart. Nah, OPC ini itu menggambarkan alur kerja produksi dari awal sampai akhir. Nah, hasil dari OPC pada praktikum ini itu didapatkan ada 11 operasi, 4 inspeksi, satu penyimpanan, dengan total waktunya itu sebesar 2.223,27 detik. Nah, proses terlama itu berasal dari 3D printing muffler. Bisa dilihat sini. Untuk kegiatan yang dinamakan operasi itu dilambangkan dengan lingkaran. Sedangkan untuk yang kegiatan inspeksi itu merupakan kegiatan inspeksi itu merupakan kegiatan yang dilambangkan dengan persegi. Bisa dilihat sini itu contohnya itu adalah yang O1 sesuai pada routing sheet tadi itu ada pembuatan pola, cup triplex, pena, dan penggaris. Nah, pena dan penggaris ini merupakan alat dari proses operasi di pembuatan pola cup triplex. Juga di sampingnya itu ada eh, waktu kerja, waktu pembuatannya, dan juga ada persentase scrap. Nah, terus sampai hingga ke bawah, terus ada inspeksi cup triplex. Dan di akhir itu ada lambang segitiga, di mana itu merupakan penyimpanan. Di sini itu penyimpanan hasil manufacturing. Oke, selanjutnya itu adalah persentase scrap. Nah, persentase scrap itu menunjukkan seberapa banyak produk cacat atau material terbuang selama proses produksi. Nah, seperti sebelumnya, persentase scrap itu merupakan representasi dari berapa banyak produk itu defect atau terbuang selama proses produksi. Bisa dilihat di sini rumus dari persentase scrap itu adalah D per O dikali dengan 100%. D itu merupakan defect atau produk cacat, dan O itu adalah output atau total komponen yang diproduksi. Oke, untuk modul satu itu saja kita langsung lanjut ke modul 2 yaitu tentang perancangan stasiun kerja. Nah, definisi dari perancangan stasiun kerja itu adalah proses menata ruang kerja, peralatan, dan metode kerja agar sesuai dengan kemampuan manusia, sehingga pekerjaan itu dapat dilakukan dengan nyaman, aman, dan juga efisien. Nah, pada awalnya modul ini dilakukan untuk perancangan stasiun kerja awal, yang dimana stasiun kerja itu adalah area tempat operator melakukan aktivitas produksi yang dirancang agar proses kerja berjalan efisien dan ergonomis. Penataan stasiun kerja mempengaruhi jarak jangkauan gerakan kerja dan juga waktu proses. Bisa dilihat sini.
Di sini itu ada dimensi-dimensi dari apa saja komponen-komponen dalam stasiun kerja. Di sini ada operator yang dilambangkan dengan lingkaran. Di sini ada eh, area kerja perakitan kepala CLTA, yaitu pada lambang nomor 2. Ada dimensinya itu 60 dan juga 40. Bisa dilihat pada gambar. Oke, selanjutnya itu ada peta tangan kanan dan tangan kiri. Sebelum kita masuk ke peta tangan dan tangan kiri, kita harus memahami terlebih dahulu elemen gerakan, yaitu dari elemen gerakan terbelik. Nah, elemen gerakan ini merupakan gerakan dasar pekerjaan yang dianalisis untuk membedakan aktivitas bernilai tambah dan juga tidak bernilai tambah, atau bisa disebutkan dengan gerakan efektif dan juga gerakan yang tidak efektif. Nah, analisis terbelik ini digunakan untuk mengurangi pemborosan gerakan dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa ada gerakan-gerakan efektif dan juga gerakan tidak efektif dari gerakan terbelik. Nah, untuk gerakan efektif pada gerakan terbelik itu ada menjangkau, membawa, melepas, memegang, mengarahkan untuk sementara, memakai, merakit, melepas rakitan dengan lambangnya masing-masing. Dan juga untuk gerakan tidak efektif dari gerakan terbelik itu ada mencari, memilih, mengarahkan, merencanakan, memeriksa, keterlambatan yang tidak dihindarkan yaitu delay, unavoidable unavoidable delay, keterlambatan yang dapat dihindarkan, istirahat, dan juga memegang untuk memakai. Nah, dari elemen gerakan ini baru kita bisa membuat dari peta tangan dan tangan kiri. Nah, di sini bisa dilihat peta tangan kanan dan tangan kiri itu adalah alat analisis untuk memetakan gerakan waktu dan jarak kerja masing-masing tangan operator. Peta ini itu digunakan untuk menilai keseimbangan beban kerja dan efisiensi kerja. Bisa dilihat di sini pada lambang-lambang pada lambang-lambang gerakan tangan kanan dan juga tangan kiri. Bisa dilihat sini ada RE, contohnya pada menjangkau plat besi. Nah, menjangkau seperti sebelumnya, menjangkau itu merupakan gerakan efektif dari gerakan terbelit, yaitu reach dengan lambang RE. Setelah kita menentukan apa lambang dari gerakannya, kita juga menghitung waktu dari kegiatan tersebut, yaitu menjangkau besi lubang. Nah, juga selanjutnya itu kita ada menghitung jarak sejarak dalam sentimeter, yaitu dari eh, si operator ke benda yang benda eh, benda kerjanya, yaitu adalah besi L lubang 2 dengan kegiatan menjangkau besi L lubang 2. Lanjut, itu ada alat bantu. Nah, alat bantu itu merupakan fasilitas pendukung yang digunakan untuk mempermudah dan juga mempercepat proses kerja. Penggunaan alat bantu itu dapat mengurangi gerakan tidak efektif seperti mencari dan memilih. Nah, pembuatan dari alat bantu ini digunakan. Pembuatan dari alat bantu ini kita sebelumnya harus membuat rancangan terlebih dahulu sesuai dengan stasiun kerja awal. Nah, di mana kita akan menyesuaikan berapa ukuran area kerja, lubangnya berapa, terus dan juga ada dimensi-dimensi dari komponen-komponen penyusun CLT-nya. Selanjutnya itu adalah data antropometri, di mana nanti akan digunakan untuk merancang stasiun kerja baru. Nah, antropometri adalah data ukuran tubuh manusia yang digunakan sebagai dasar perancangan fasilitas kerja. Penerapan persentil dan allowance itu bertujuan untuk menyesuaikan variasi postur operator. Bisa dilihat di sini, itu ada eh, tiga meja, tiga meja, itu meja perakitan, kursi perakitan, dan juga meja manufacturing. Untuk dimensi-dimensi pada antropometri ini bisa dilihat pada tabel di sini dengan ukuran dan juga persentil allowance dan juga total ukurannya itu juga diberikan.
Nah, setelah kita mendapatkan data antropometri dan juga ukuran-ukuran yang sesuai, barulah kita merancang dari stasiun kerja baru. Nah, stasiun kerja baru ini dirancang berdasarkan prinsip ergonomi untuk memperbaiki tata letak dan juga alur dari kerja operator. Nah, rancangan dari si stasiun kerja baru ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan juga produktivitas kerja. Bisa dilihat di sini, ada beberapa perubahan dari stasiun kerja awal dan juga stasiun kerja baru, di mana itu ada dimensi dari jarak operator ke area kerja dan juga ditambahkan dengan alat bantu seperti di sini contohnya itu ada alat bantu hmm, untuk komponen-komponen penyusun CLT yaitu besi lurus lubang 3, besi L lubang 3, buat M 4x20 dan lain-lain. Di sini juga ada alat bantu obeng. Nah, selain kita juga memperbaiki stasiun kerja, kita juga ada perbaikan pada peta tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, perbaikan peta tangan kanan tangan kiri ini dilakukan dengan mengurangi gerakan yang tidak efektif dan menyeimbangkan peran kedua tangan. Nah, angka ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan kerja. Nah, pada sebelumnya masih terdapat gerakan-gerakan yang tidak efektif pada gerakan terbalik, yaitu contohnya di sini adalah mencari atau search. Untuk search di sini contohnya adalah pada eh, ya, ya. Lanjut untuk evaluasi peta tangan kanan dan tangan kiri itu dia dilakukan untuk memastikan keseimbangan kerja antara kedua tangan operator. Analisis ini membantu mengidentifikasi ketidakefisienan gerakan yang berpotensi menurunkan performa kerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan usulan perbaikan metode kerja. Dengan demikian, proses kerja menjadi lebih stabil dan terkontrol. Biasanya pada peta tangan kanan dan tangan kiri yang sudah diperbarui ini, waktu total dari pekerjaan, misalkan pada di sini itu ada perakitan kepala CLTA yang awalnya itu waktunya itu lebih banyak. Setelah ada perbaikan, maka waktu yang dibutuhkan dalam perakitan kepala CLTA ini itu lebih sedikit atau berkurang karena gerakan-gerakan yang tidak efektif sebelumnya itu dikurangi sehingga mengurangi waktu dari proses perakitan. Nah, selanjutnya itu ada performansi stasiun kerja. Nah, performansi stasiun kerja itu menggambarkan tingkat efisiensi proses kerja berdasarkan waktu dan juga gerakan. Perbandingan performansi digunakan untuk menilai efektivitas perancangan stasiun kerja. Bisa dilihat sini, di sini ada stasiun kerja kepala CLTA, kepala CLTB, sasis, port, dan juga CLTA, CLTB. Di sini ada waktu siklus lama dan juga waktu siklus baru. Bisa dilihat di sini ada perubahan dari waktu yang didapatkan. Misalkan pada kepala CLTA yang awalnya itu ada 750 detik, setelah ada perbaikan sebelumnya didapatkan waktu itu 521 detik. Nah, dikasih hasil analisis. Nah, hasil analisis metode kerja dan juga stasiun kerja itu menunjukkan adanya peluang peningkatan efisiensi dan kestabilan proses. Nah, penerapan perbaikan ergonomi dan metode kerja itu mendukung pengendalian mutu yang lebih konsisten. Dan untuk modul 2, itu saja. Selanjutnya itu adalah modul 3 yang berjudul Pembakuan Sistem Kerja. Nah, untuk pembakuan sistem kerja, definisinya adalah proses penetapan dan juga dokumentasi cara kerja terbaik atau best practice yang telah dianalisis dan juga diuji, sehingga dapat diterapkan secara seragam dan konsisten oleh seluruh pekerja dalam suatu organisasi atau proses produksi. Nah, pertama-tama kita akan membuat dari precedence diagram. Nah, precedence diagram itu adalah suatu representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan ketergantungan, logis, dan urutan pelaksanaan antar elemen kerja atau aktivitas dalam suatu sistem produksi atau proyek. Diagram ini menunjukkan aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas lainnya dapat dimulai. Contohnya,
Sebelum kita bisa melakukan kegiatan merakit sasis, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu merakit rakitan panjang, merakit rakitan kap mesin. Karena predesesor dari merakit sasis itu itu adalah merakit rakitan panjang, merakit rakitan kap mesin. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan sebelumnya untuk melakukan kegiatan merakit sasis ini. Nah, sehingga mencerminkan batasan urutan kerja yang tidak dapat dilanggar. Terus selanjutnya itu adalah kurva belajar. Nah, kurva belajar itu memperlihatkan penurunan waktu perakitan untuk 15 jenis rakitan CLTA dan juga CLTB pada praktikum ini. Nah, kurva belajar ini mencerminkan peningkatan keterampilan dan efisiensi operator seiring bertambahnya percobaan. Bisa dilihat di sini bahwasanya pada kurva belajar, contohnya merakit rakitan panjang, itu pada awalnya detik pada percobaan pertama itu dibutuhkan 399 detik dan kemudian meningkat dan kemudian itu ada terjadi penurunan hingga di akhir yang menunjukkan bahwasanya operator sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya dan juga ada peningkatan dari keterampilan dan efisiensi operator seiring bertambahnya percobaan yaitu dari percobaan ke-1 hingga percobaan ke-10. Selanjutnya itu adalah kecukupan data. Nah, uji kecukupan data adalah suatu uji yang bertujuan untuk menilai apakah jumlah data yang diperoleh dalam suatu penelitian itu sudah memadai dan mampu mewakili kondisi sebenarnya, sehingga hasil analisis yang dihasilkan itu dapat dipercaya serta memiliki tingkat validitas yang tinggi. Rumus-rumus dari kecukupan data bisa dilihat pada layar, yaitu N-aksen. Contohnya di sini itu ada uji kecukupan data pada rakitan panjang. Nah, pada awalnya kita kita gunakan perhitungan N-aksen ini dengan membandingkan N. N ini merupakan jumlah percobaan yang dilakukan. Di sini N adalah 10. Nah, jika N aksen itu lebih besar daripada N, maka data pada percobaan rakitan panjang ini, misalkan di rakitan panjang ini, itu perlu ada penambahan data. Tapi kalau misalkan N aksennya itu kecil daripada N, maka bisa dikatakan bahwa data dari percobaan itu cukup atau menandakan percobaan itu cukup dilakukan sebanyak 10 kali. Bisa dilihat di sini, dan aksen pada rakitan panjang itu sebesar 18,57. Sedangkan N pada praktikum ini itu ada 10, maka adanya perlu penambahan data. Oke, selanjutnya itu ada keseragaman data. Nah, uji keseragaman data itu merupakan proses untuk menilai apakah data hasil pengamatan itu memiliki tingkat konsistensi yang stabil, sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa menimbulkan bias. Nah, bisa dilihat di sini, ada contohnya itu adalah merakit rakitan panjang. Pada awalnya, percobaan ke-1 dan percobaan kedua itu melewati batas dari BKA dan juga BKB, sehingga dilakukan interpolasi. Nah, rumus dari interpolasi ini, misalkan pada percobaan ke pertama, yaitu adalah percobaan kedua ditambah dengan percobaan ketiga dibagi dengan 2. Nah, begitu seterusnya hingga waktu pada percobaan ke-1 hingga ke-10 itu tidak melewati dari uh, batas dari yaitu BKA dan juga BKB. Nah, selanjutnya itu adalah waktu siklus. Kita akan melakukan perhitungan dari waktu siklus. Waktu siklus itu merupakan rata-rata durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk dalam satu kegiatan produksi. Nah, waktu siklus itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh waktu siklus dengan yang digunakan pada setiap tahapan proses, kemudian membaginya dengan total unit yang dihasilkan. Akhirnya itu kita akan melakukan perhitungan waktu normal. Nah, waktu normal itu adalah rata-rata waktu yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap pekerja yang memiliki keterampilan memadai dan bekerja dengan tempo standar dan menyelesaikan tugasnya. Nilai waktu normal ini menggambarkan perkiraan durasi yang dibutuhkan oleh pekerja yang kompeten untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan kecepatan yang wajar.
Nah, metode dari waktu normal pada praktikum ini ada tiga, yaitu Skumar, Westinghouse, dan juga objektif. Nah, rumus dari waktu normal itu adalah waktu siklus yang sudah didapatkan sebelumnya itu dikali dengan per metode ini. Sehingga setelah itu barulah kita menghitung dari waktu baku. Nah, waktu baku itu adalah waktu yang biasanya diperlukan seseorang seorang pekerja dengan kemampuan yang normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menggunakan metode kerja yang paling efektif, serta sudah memperhitungkan faktor kelonggaran yang dibutuhkan. Bisa dilihat di sini pada rumus waktu baku itu adalah waktu normal dikali dengan satu ditambah dengan kelonggaran. Nah, bisa dilihat di sini, metode yang terpilih itu merupakan metode dengan waktu baku yang paling sedikit. Pada praktikum ini, metode waktu baku yang paling sedikit itu merupakan Westinghouse. Kan metode inilah yang paling efisien di antara metode-metode yang lainnya. Untuk modul 3, eh, itu saja. Untuk selanjutnya itu adalah eh, modul 4, yaitu dengan judul estimasi biaya produksi. Nah, estimasi biaya produksi adalah proses mengidentifikasi seluruh komponen biaya yang timbul selama proses pembuatan CLT dengan mengelompokkan ke dalam biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead produksi, dan mengklasifikasikannya menjadi biaya tetap dan juga biaya variabel, fixed cost, dan juga variable cost. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi biaya-biaya yang diperlukan untuk dalam proses perakitan atau dalam proses produksi. Nah, identifikasi biaya ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan juga besarnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, biaya ini dikelompokkan berdasarkan unsur produk, volume produksi, dan juga waktu pembebanannya. Nah, unsur produk itu termasuk ke dalam unsur produk adalah bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, dan untuk volume produksi yang masuk ke dalam volume produksi adalah biaya tetap dan biaya variabel, dan yang masuk ke dalam waktu pembebanan itu merupakan biaya produk dan juga biaya periodik. Selanjutnya, sebelum kita melakukan perhitungan dan pengolahan pemberian upah, kita eh, harus mengetahui materi dulu atau teori tentang upah. Nah, upah adalah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja. Metode pengupahan dalam praktikum ini itu meliputi metode ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan juga sistem angka. Besaran upah itu dibandingkan dengan UMR Kota Padang itu sebesar sekitar 3 juta, naik 6,5% dari tahun 2024. Ini sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 562-840-2024. Nah, metode pertama itu adalah metode ranking sederhana. Metode ranking sederhana ini mengurutkan jabatan dari terendah hingga tertinggi berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kompetensi. Contohnya di sini adalah pada jabatan direktur utama itu mendapatkan ranking satu karena tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan kompetensinya itu lebih tinggi. Begitu seterusnya, manajer produksi hingga manajer HRD itu termasuk ke dalam rank 2, staff-staff selanjutnya itu termasuk kepada rank 3, di mana upah per rank ini berbeda-beda setiap ranknya. Selanjutnya itu adalah metode klasifikasi atau grading dengan mengelompokkan jabatan ke dalam kelas atau golongan berdasarkan kriteria tertentu. Bisa dilihat di sini, direktur utama itu dikelompokkan menjadi klasifikasi top dengan wah yang berbeda dari klasifikasi lain. Dan itu adalah metode perbandingan faktor dengan menilai jabatan berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu faktor tanggung jawab, keterampilan, usaha, dan juga lingkungan kerja. Bisa dilihat di sini ada eh, metode perbandingan faktor itu ada eh, beberapa faktor yang mempengaruhi dari total upah yang didapatkan per masing jabatan.
Di sini tanggung jawab yang paling tinggi itu ada pada direktur utama, sehingga otomatis faktor tanggung jawab, skill, tingkat usaha dan juga lingkungan kerja itu juga tinggi daripada eh, pada jabatan yang lain, sehingga total upah yang didapatkan itu juga tinggi. Selanjutnya kita akan merekap dari upah, bisa dilihat di sini. Dan didapatkan bahwasannya metode yang terpilih itu adalah metode sistem angka, sehingga bisa dipakai untuk total upahnya itu dengan mengalihkan berapa jumlah pekerja. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung imbalan dan tunjangan. Nah, imbalan adalah balas jasa finansial atas kontribusi karyawan. Tunjangan merupakan tambahan penghasilan untuk kesejahteraan dan motivasi kerja. Berdasarkan UU nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 pasal 94, total tunjangan itu sebesar 25% dari upah pokok, terdiri dari kesehatan, konsumsi, transportasi dengan 10%, 8%, dan 7%. Selanjutnya itu kita akan mengklasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya pertama itu merupakan biaya bahan baku langsung, merupakan bahan utama produk. Biaya bahan baku tidak langsung yang merupakan bahan pendukung produksi, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, upah pekerja pendukung, dan itu adalah biaya aset perolehan aset operasional. Maksudnya itu adalah administrasi, pengelolaan perusahaan, biaya umum, operasional dan pemasaran, reparasi, perawatan aset, dan juga adalah biaya overhead pabrik yang merupakan biaya produksi selain dari biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Di sini pada praktikum ini menggunakan metode ABC dengan beberapa level, yaitu ada unit level, batch level, product level, facility level. Sehingga didapatkan total BOP pada CLTA itu sebesar 62,9 juta dan CLTB itu sebesar 55,8 juta. Untuk rumus perhitungan BOP bisa dilihat di sini dan hasil dari BOP pada CLT itu bisa dilihat di sini. Nah, jenis biaya yang masuk ke dalam batch level activity itu adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada juga facility level activity, biaya yang termasuk ke dalam level ini itu adalah biaya administrasi, biaya umum, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, dan juga biaya listrik. Selanjutnya itu ada penyusutan. Nah, penyusutan itu adalah pembagian penurunan nilai aset selama masa pakainya. Dihitung berdasarkan umur ekonomis dan juga fisik dengan menggunakan metode garis lurus dengan nilai penyusutan yang sama setiap periodenya. Rumus penyusutan itu sebagai berikut, yaitu nilai perolehan kurang dengan nilai sisa per umur ekonomis. Kita akan menghitung dari nilai penyusutan dari nilai aset atau biaya-biaya aset yang sudah dihitung pada klasifikasi biaya sebelumnya. Bisa dilihat di sini ada beberapa aset-aset yang digunakan pada praktikum atau proses perakitan CAT ini. Selanjutnya itu ada perhitungan fixed dan juga fix fix dan variable cost. Nah, biaya tetap fixed cost itu adalah biaya yang nilainya tetap meskipun jumlah produksinya itu berubah. Biaya ini meliputi tenaga kerja, administrasi, biaya umum, penyusutan, dan juga pemeliharaan. Nah, rumus dari fixed cost bisa dilihat di sini yaitu penambahan semua dari biaya-biaya di sini. Dan untuk variable cost itu adalah biaya yang berubah mengikuti volume produksi. Semakin besar output, maka semakin besar biaya seperti biaya bahan baku langsung. Untuk rumus dari variable cost bisa dilihat sini, yaitu adalah biaya bahan baku langsung dibagi dengan target produksi. Selanjutnya adalah perhitungan dari biaya penjualan. Nah, biaya penjualan adalah biaya yang timbul dari aktivitas pemasaran dan juga penjualan produk.
seperti gaji tenaga pemasaran dan biaya promosi. Pada praktikum ini, kami menggunakan tiga komponen dalam biaya penjualan, yaitu adalah staff marketing, spanduk, dan juga biaya iklan. Selanjutnya adalah perhitungan break even point. Nah, break even point itu adalah kondisi saat total pendapatan itu sama dengan total biaya, sehingga perusahaan itu tidak mengalami laba maupun rugi. BEP itu dihitung menggunakan fixed cost, variable cost, dan juga HPPN. Sebelum kita masuk ke BEP, harusnya kita hitung dulu HPP, HPP, dan juga harga jual. Nah, HPP itu merupakan total biaya untuk menghasilkan produk dalam satu periode. HPP ini terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta dihitung menggunakan metode ABC sebelumnya, agar alokasinya itu lebih akurat. Selain itu adalah harga pokok penjualan, adalah biaya minimum yang harus dilakukan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menjual produk. HPP itu dihitung setelah HPP per unit diketahui dan menjadi dasar penentuan margin keuntungan 20%. Nah, harga jual adalah harga yang ditetapkan kepada konsumen untuk menutup seluruh biaya dan memperoleh keuntungan. Harga jual itu ditentukan dengan menambahkan margin laba sebesar 20% pada harga pokok penjualan. Untuk rumus-rumus dari HPP, HPPN, harga jual bisa dilihat pada layar. Nah, barulah kita masuk ke dalam perhitungan break point. Nah, BEP sebelumnya itu BEP dihitung menggunakan fixed cost, variable cost, dan juga HPPN untuk menentukan batas minimum penjualan agar tidak merugi. Nah, BEP dinyatakan dalam BEP unit, yang berarti jumlah produk minimum yang harus terjual, dan juga BEP rupiah, yang berarti nilai penjualan minimum. Perhitungan BEP unit dan rupiah ditunjukkan, contohnya pada di sini adalah CLTA. Bisa dilihat di sini, titik unit impas, titik impas pada CLTA itu pada unit ke 1201. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan dalam satu periode melalui pendapatan, beban, serta selisih keduanya menghasilkan laba atau rugi. Laporan ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan biaya dan juga pendapatan selama periode berjalan. Bisa dilihat di sini. Target produksi dari CLTA itu sebesar 1165, CLTB itu sebesar 1035. Untuk perhitungan laba itu pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Untuk laba rugi per unit, CLTA itu sebesar 14.950 dan juga CLTB itu sebesar 14.811. Ya, selanjutnya itu adalah modul 5 yang berjudul ramalan produksi. Nah, definisi dari peramalan produksi adalah proses memperkirakan jumlah produk yang perlu diproduksi di masa depan berdasarkan data historis, tren, dan juga kondisi yang mempengaruhi permintaan, guna mendukung perencanaan produksi yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, sebelumnya kita harus memahami dari pola permintaan. Nah, pola permintaan ini menggambarkan perubahan kebutuhan konsumen dari waktu ke waktu, baik meningkat, menurun, maupun stabil. Analisis pola permintaan bertujuan memahami perilaku konsumen dan memprediksi kebutuhan di periode berikutnya berdasarkan data historis yang diplot dalam grafik. Nah, jenis pola permintaan itu ada 4: tren, trend, seasonality, cycles, dan horizontal. Nah, untuk pola permintaan tren, itu menandakan kenaikan atau penurunan jangka panjang yang bisa menggunakan metode perhitungannya itu adalah moving average atau exponential smoothing. Selanjutnya itu adalah seasonality, yaitu pola yang berulang dalam periode tertentu dengan menggunakan metode Winters method. Nah, selanjutnya adalah cycles, fluktuasi jangka panjang akibat kondisi ekonomi atau regresi, bisa menggunakan metode regresi. Selanjutnya itu adalah horizontal. Nah, horizontal ini
ditandai dengan fluktuasi di sekitar rata-rata tetap yang biasanya itu menggunakan metode simple moving average atau simple exponential smoothing. Untuk gambar-gambar dari pola permintaan bisa dilihat pada layar, pola horizontal, pola cycle, pola seasonality, dan juga pola trend. Nah, selanjutnya kita akan melakukan agregasi permintaan. Nah, agregasi produk atau agregasi permintaan itu adalah proses menggabungkan beberapa jenis produk ke dalam satu kelompok agar dapat diramalkan sebagai total permintaan. Tujuannya untuk menyederhanakan data sehingga pola permintaan itu lebih stabil dan mudah dianalisis. Untuk rumus dari agregasi CLT A dan juga agregasi dari CLT secara keseluruhan bisa dilihat pada layar. Nah, hasil dari agregasi itu menunjukkan pola resiklis, sehingga digunakanlah metode-metode yang termasuk ke dalam pola permintaan resiklis. Selanjutnya itu adalah metode pramalan. Nah, seperti sebelumnya, karena pola permintaannya itu, pola hasil agregasinya itu menghasilkan pola resiklis, sehingga metode peramalan yang digunakan ada empat, yaitu adalah metode regresi linear, metode kuadratis, metode tren eksponensial, dan juga metode tren siklis. Untuk metode regresi linear, itu adalah metode peramalan yang memprediksi permintaan berdasarkan hubungan antara waktu dan juga permintaan menggunakan data historis dan juga cocok untuk pola data yang membentuk garis lurus. Selanjutnya itu adalah metode kuadratis. Metode peramalan yang digunakan saat pola data itu membentuk garis melengkung, bukan garis lurus, dengan perubahan permintaan yang semakin naik atau turun tiap periode. Metode ini menyesuaikan bentuk lengkung data, sehingga hasil peramalan itu lebih mendekati dari nilai aktual. Selanjutnya itu adalah metode tren eksponensial, yaitu metode yang digunakan untuk data yang mengalami kenaikan atau penurunan tajam dan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, metode ini mengikuti pola pertumbuhan data historis sehingga hasil peramalan itu mendekati nilai aktual. Selanjutnya itu adalah metode tren siklis. Nah, metode peramalan ini digunakan saat data menunjukkan pola naik turun jangka panjang yang berulang membentuk gelombang. Bisa dilihat di sini ada pola naik turun dalam beberapa periode. Nah, metode ini mengikuti fluktuasi siklis data historis sehingga hasil peramalan itu lebih mendekati nilai aktual. Nah, dalam peramalan permintaan ada dua metode, yaitu adalah metode kuantitatif, metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif itu digunakan saat data historisnya itu tersedia dan terdiri dari time series dan kausal. Time series itu memanfaatkan pola data masa lalu dan terbagi menjadi adaptif, pola yang tidak stabil, dan juga statis, pola yang relatif stabil. Sedangkan metode kausal itu digunakan bila permintaan itu dipengaruhi oleh faktor lain. Umumnya biasanya itu dengan regresi linear. Yang kedua itu ada metode kualitatif, digunakan saat data historis terbatas, dengan mengandalkan pendapat ahli dan pengalaman. Nah, pada praktikum ini yang digunakan yaitu adalah metode time series statis, yaitu metode kuantitatif. Karena pola permintaan yang didapatkan itu adalah relatif konsisten dengan metode regresi linear, eksponensial, kuadratis, dan trend siklis. Itu metode peramalan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk rumus-rumus dari perhitungan metode peramalan bisa dilihat pada layar. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung eh, nilai kesalahan atau error. Nah, nilai error itu menunjukkan tingkat ketepatan dan juga keakuratan metode peramalan dalam menggunakan data historis. Nah, error di sini menunjukkan tingkat akurasi metode peramalan. MFE itu adalah rata-rata selisih ramalan aktual, di mana jika hasil yang didapatkan itu lebih dari 0, maka itu ada menghasilkan under forecast, sedangkan kecil dari 0 itu yang berarti over forecast, atau misalkan lebih dekat atau mendekati 0 itu tidak bias. Selanjutnya itu adalah MSE, rata-rata kuadrat error. Nah, semakin kecil angka MSE ini, maka semakin akurat data yang dihitung.
atau data dari eh, metode peramalan. Nah, selanjutnya itu adalah MAPE, itu rata-rata persentase error, sama seperti sebelumnya, semakin kecil angka yang didapatkan maka semakin akurat. Selanjutnya itu adalah SEE, tingkat penyimpangan model, dan juga ada MAD, rata-rata selisih absolut. Bisa dilihat di sini contoh dari perhitungan error, yaitu MFE, MSE, MAP, SEE, dan juga MAD. Nah, selanjutnya kita akan memvalidasi metode peramalan terpilih. Nah, validasi peramalan itu dilakukan untuk memastikan apakah metode ramalannya itu konsisten dengan data aktual. Nah, proses ini menggunakan nilai aktual ramalan dan juga error yang dianalisis dengan moving range moving range charge melalui perhitungan MR, UCL, dan juga LCL. Nah, metode peramalan yang dipilih yaitu berdasarkan nilai error paling kecil dibandingkan metode-metode lainnya. Setelah kita melakukan validasi, itu kita melakukan disagregasi. Nah, disagregasi ini adalah proses memecah hasil peramalan agregat menjadi kebutuhan produksi tiap produk. Tujuannya itu memperoleh ramalan terpisah untuk CLTA dan CLTB dalam satuan unit dan laba, sehingga kebutuhan produksi dan potensi keuntungan masing-masing produk itu dapat diketahui. Bisa dilihat di sini ada disagregasi dari T37 hingga 48 untuk CLTA dan juga CLTB dalam bentuk unit. Rumus-rumus dari disagregasi bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu adalah modul ke-6, yaitu perencanaan produksi. Nah, definisi dari perencanaan produksi adalah proses menentukan jumlah, waktu, dan cara produksi untuk memenuhi permintaan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, pertama kita akan menentukan biaya-biaya produksi dalam proses manufaktur saja. Nah, biaya produksi manufaktur itu adalah seluruh biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi dan menjadi dasar penentuan harga jual, laba rugi, serta keputusan manajemen. Nah, komponen HPP itu meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau BOP. Selanjutnya kita akan melakukan perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat itu adalah perencanaan jangka menengah 3 hingga 18 bulan untuk menentukan tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan, dan kapasitas guna memenuhi permintaan yang diperkirakan. Perencanaan agregat itu menggunakan berbagai input seperti periode, jam kerja, demand, produksi, persediaan, tenaga kerja, dan biaya. Nah, metode perencanaan agregat terdiri dari optimasi. Misalnya, itu menggunakan linear programming dan juga ada heuristik. Nah, metode-metode yang digunakan dalam perencanaan agregat itu terdiri dari 3 strategi. Yang pertama ada level strategi, kedua adalah just strategi, yang ketiga itu adalah mix strategi. Untuk level strategi, produksi dan tenaga kerja itu tetap permintaannya itu disesuaikan lewat persediaan, lembur, atau subkontrak. Sedangkan pada jas strategi, itu produksinya itu mengikuti dari demand atau permintaan. Nah, biasanya itu persediaannya itu minimal dengan penyesuaian tenaga kerja dan juga jam kerja. Sedangkan dari mix strategi itu merupakan kombinasi dari level dan juga jas strategi. Yang dimana sebagian produksinya itu stabil, sebagian lagi mengikuti permintaan untuk efisiensi biaya. Nah, untuk rumus-rumus dari perhitungan metode perencanaan agregat bisa dilihat pada layar dan bisa dilihat metode yang terpilih, metode perencanaan agregat yang terpilih itu adalah metode mix strategi karena menghasilkan total perencanaan agregat yang lebih kecil daripada metode-metode lain. Selanjutnya itu kita menyusun Master Production Schedule atau MPS. MPS ini adalah rencana yang menetapkan jumlah dan waktu produksi produk agar kebutuhan konsumen itu terpenuhi. Nah, MPS ini bertujuan untuk menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi, serta mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan.
dan hasilnya digunakan sebagai dasar RCCP, Rocket Capacity Planning. Untuk rumus MPS bisa dilihat di sini, yaitu total produksi periode T dikali dengan persentase produk dibagi dengan total waktu per jam. Bisa dilihat di sini untuk total produksi jamnya dan juga total produksi dalam bentuk unit. Dan selanjutnya itu kita akan melakukan perhitungan Rocket Capacity Planning. Nah, RCCP itu adalah proses mengubah MPS sebelumnya itu menjadi kebutuhan kapasitas atau tenaga kerja dan waktu untuk memastikan rencana produksinya itu dapat dijalankan sesuai kemampuan fasilitas perusahaan. Nah, metode pada praktikum RCCP ini digunakan metode CPOF dan juga bola. Nah, metode CPOF ini merupakan metode RCCP cepat yang memperkirakan kapasitas berdasarkan proporsi waktu antar stasiun kerja tanpa detail operasi. Sedangkan bola itu metode RCCP rinci yang menghitung kapasitas berdasarkan waktu kerja tiap stasiun per unit. Sehingga metode ini lebih akurat untuk mengevaluasi MPS. Untuk rumus dari RCCP itu bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, itu kita akan melakukan perhitungan Material Requirement Planning atau MRP. MRP adalah sistem perencanaan persediaan berbasis MPS untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan material agar kebutuhan produksinya itu terpenuhi. Nah, MRP ini bertujuan menjamin ketersediaan bahan, mengurangi kelebihan persediaan, dan juga meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan produksi. Nah, ada 4 tahapan dalam MRP. Yang pertama adalah netting. Netting itu merupakan proses menghitung kebutuhan bersih atau net requirement dengan mengurangi stok tersedia dan pesanan berjalan dari kebutuhan kotor atau gross requirement. Nah, input dari netting itu merupakan gross requirement, project on hand, dan juga schedule receipt. Setelah kita melakukan netting, untuk hasil netting itu bisa dilihat pada layar. Nah, untuk loading menentukan ukuran pemesanan berdasarkan kebutuhan bersih agar tidak berlebihan. Nah, metode loading ini terdiri dari pendekatan probabilistik, kebutuhan yang tidak pasti, dan juga deterministik, kebutuhan yang pasti. Nah, untuk metode loading yang digunakan pada praktikum ini adalah EOKI, POKI, FOKI, FBR, EPP, PPB, SMH, LTC, dan LUC, dan juga ada AWW satu lagi. Nah, setelah kita melakukan loading, kita akan melakukan offsetting, yaitu menetapkan waktu pelepasan pesanan sesuai lead time agar kebutuhan itu terpenuhi tepat waktu, menghasilkan jadwal plan order release dari perhitungan dari metode-metode loading. Selanjutnya itu adalah exploding. Nah, metode langkah exploding yaitu menurunkan produk akhir menjadi komponen tingkat bawah untuk menghitung kebutuhan kotor. Nah, pada praktikum ini, langkah ini tidak digunakan karena komponennya itu, seluruh kebutuhan dari komponennya itu sudah tersedia. Selanjutnya, kita akan menghitung dari CRP, Capacity Requirement Planning, yang merupakan proses untuk memastikan kapasitas produksi yang tersedia, termasuk mesin, tenaga kerja, dan waktu kerja. Apakah memadai untuk memenuhi jadwal produksi yang direncanakan melalui perhitungan MRP atau MPS. Tujuannya, tujuan dari CRP ini memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan kapasitas dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga menjamin penyelesaian pesanan tepat waktu. Nah, input dari CRP ini merupakan plan order release dari perhitungan loading, MRP, dan juga MPS sebelumnya. Untuk rumus dari eh, CRP bisa dilihat pada layar. Selanjutnya itu kita adalah melakukan scheduling. Nah, scheduling adalah proses menentukan urutan dan waktu pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan pada mesin atau pusat kerja untuk memastikan semua tugas. Nah, itu selesai secara efisien.
Tujuannya adalah mengalokasikan sumber daya secara optimal sehingga waktu proses, keterlambatan, dan juga biaya produksi itu dapat diminimalkan. Serta setiap job itu mendapatkan waktu proses sesuai kapasitas dan juga prioritasnya. Selanjutnya adalah modul 7, modul terakhir pada praktikum ini, yaitu perancangan lintasan perakitan. Nah, definisi dari perancangan lintasan perakitan atau line balancing itu adalah metode untuk membagi beban kerja secara seimbang pada setiap stasiun kerja di lintasan perakitan. Nah, tujuannya ini adalah agar tidak ada stasiun yang terlalu sibuk atau terlalu menganggur. Line balancing adalah metode untuk membagi beban kerja secara seimbang pada setiap stasiun kerja di lintasan perakitan, yang mana tujuannya itu agar tidak ada stasiun yang terlalu sibuk atau terlalu menganggur seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, batasan dalam lintasan perakitan adalah batasan eh, atau aturan yang harus dipenuhi dalam perancangan lintasan, yaitu jumlah stasiun kerja minimum, urutan kerjanya itu sesuai dengan precedence diagram sudah dibuat sebelumnya, dan juga waktu baku setiap elemen kerja. Target dari lintasan perakitan itu adalah memenuhi target output produksi, mencapai efisiensi lintasan setinggi mungkin, meminimalkan waktu menganggur, menyeimbangkan beban kerja antar stasiun. Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan dengan menggunakan metode-metode, kita menghitung dulu terlebih dahulu cycle time dan juga eh, stasiun kerja minimal, stasiun kerja minimumnya. Nah, cycle time itu adalah waktu maksimum tersedia di setiap stasiun kerja untuk menghasilkan satu produk. Dan Kamin atau jumlah minimum stasiun kerja itu merupakan jumlah stasiun kerja minimal dari setiap metode-metode yang akan digunakan nantinya. Nah, pada perancangan lintasan perakitan itu kita ada kriteria lintasan perakitan. Yang pertama itu ada line efficiency, kedua itu balance delay, ketiga itu adalah smoothness index. Untuk line efficiency atau LE itu menunjukkan seberapa optimal waktu kerja itu dimanfaatkan. Sedangkan balance delay atau BD itu menunjukkan besarnya waktu menganggur. Sedangkan untuk smoothness index itu adalah menunjukkan pemerataan beban kerja antar stasiun. Nah, lintasan perakitan itu dikatakan baik jika LE-nya itu tinggi, BD-nya itu rendah, dan SL-nya itu mendekati nol. LE tinggi pada praktikum di sini itu adalah menghasilkan lebih dari 90%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan metode line balancing. Ada metode Killbridge and Wester, rank positional weight, dan juga Moody Young, juga optimasi. Dan ada large candidate rule. Nah, untuk metode large rule itu metodenya itu memprioritaskan elemen dengan waktu terpanjang terlebih dahulu. Bisa dilihat pada di sini untuk waktu yang terpanjang terlebih dahulu itu ada pada elemen kerja satu dengan waktu yang itu besar 477. Maka diletakkan itu yang paling pertama. Untuk metode Killbridge and Wester itu membagi elemen kerjanya itu berdasarkan kolom precedence agar beban stasiunnya itu seimbang. Bisa dilihat pada gambar precedence itu dibagi lagi menjadi beberapa wilayah-wilayah yang dimana untuk the Bridge and Wester ini wilayah yang paling kiri terlebih dahulu harus terselesaikan sebelum menyelesaikan wilayah yang paling kanan. Selanjutnya itu adalah metode rank positional weight, yaitu mengurutkan elemen berdasarkan total bobot waktu elemen berikutnya. Yaitu kita menghitung bobot-bobot posisi per elemen kerja. Selanjutnya itu adalah metode Mudiang, yang dimana itu kita menyeimbangkan lintasan dengan memindahkan elemen antar stasiun. Yang pertama itu kita fase pertama dia ada fase kedua, dia ada dua fase. Fase pertama kita akan membuat matriks P dan matriks F menggunakan yang merupakan matriks preseden juga suksesornya. Baru kita susun ke dalam eh, pengelompokan stasiun kerjanya. Nah, selanjutnya itu kita ada menggunakan metode optimasi. Nah, pada praktikum ini
metode optimasi itu menggunakan model matematis linear programming, menggunakan software Lingo untuk mendapatkan lintasan paling optimal. Nah, untuk metode-metode ini dilakukan dengan stasiun kerja minimalnya itu sebanyak 5. Dan pada peraturan dari praktikum ini itu dibuatkan 3 alternatif, yang berarti bahwa ada 3 alternatif masing-masing metode. Misalkan pada metode Mudiang, itu berarti ada alternatifnya itu dengan stasiun kerjanya itu ada berjumlah 5, 6, dan 7. Begitu juga untuk metode-metode lainnya. Oke, selanjutnya itu kita akan menghitung kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu menunjukkan jumlah maksimum produk yang dapat dihasilkan lintasan perakitan dalam satu periode. Untuk rumusnya bisa dilihat pada layar. Tentunya kita baru memilih dari lintasan terbaik. Nah, pemilihan lintasan perakitan yang terbaik itu berdasarkan dari efisiensi line efisiensi yang tertinggi. Uh, Pada praktikum ini didapatkan metode lintasan perakitan yang terbaik itu adalah metode optimasi karena memiliki line efisiensi yang paling tinggi daripada metode-metode lainnya. Itu sebesar 93,68%. Soalnya itu adalah implementasi rancangan. Nah, rancangan lintasan terbaik diimplementasikan karena kapasitas produksinya itu melebihi target, efisiensi lintasan yang tinggi, yaitu sebesar 93,68%. Nah, itu juga mampu beroperasi stabil tanpa adanya bottleneck. Hal ini menunjukkan lintasan layak diterapkan dalam sistem produksi. Mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan materi-materi dari praktikum ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan dalam pembahasan selama uh, pembahasan tadi. Saya Muhammad Sakawi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.